Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciana Metromelania Natalia Teku, NPM 022011011293. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi Financial Customer Behavior and Decision Making atau perilaku konsumen finansial dan pengambilan keputusan. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai studi unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, pembuangan barang atau jasa, pengalaman, serta ide. Ada beberapa perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Dari perspektif ini, pembelian merupakan hasil di mana konsumen merasa mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan masalah tersebut. Perspektif pengaruh perilaku menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkah ini termaksud pengenalan masalah, mencari evaluasi, alternatif, memilih dan evaluasi pasca perolehan. Akar dari pendekatan ini adalah pengalaman kognitif dan psikologi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Dalam menganalisis proses pilihan ini, para ahli akan berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen seperti kualifikasi, kepandaian bergaul, kemampuan menjelaskan risiko yang akan dihadapi dan tarifnya. Terus yang kedua, ada perspektif pengalaman atau experiential perspective. Perspektif pengalaman atas pembelian konsumen menyatakan bahwa beberapa hal konsumen tidak melakukan pembelian sesuai proses pengambilan keputusan yang rasional. Pengklasifikasian berdasarkan perspektif pengalaman menyatakan bahwa pembelian akan dilakukan karena dorongan hati dan mencari variasi. Pencarian variasi terjadi ketika konsumen beralih dari merek lain dengan penyebab yang sederhana, yaitu karena mereka merasa bosan dengan merek lama dan tergoda dengan produk yang baru. Banyak konsumen yang melakukan pembelian barang dan jasa hanya untuk tujuan kesenangan saja, untuk memilih komponen pengalaman yang kuat. Akar dari perspektif pengalaman ini merupakan bagian dari psikologi, motivasi, dan bidang tertentu dari sosiologi dan antropologi. Terus yang ketiga, ada perspektif pengaruh perilaku atau behavioral influence perspective. Perspektif pengaruh perilaku mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk. Konsumen tidak saja melalui proses pengambilan keputusan rasional, namun juga bergantung pada perasaan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Sebagai gantinya, tindakan pembelian konsumen secara langsung merupakan hasil dari kekuatan lingkungan seperti sarana promosi penjualan, nilai-nilai budaya, lingkungan fisik, dan tekanan ekonomi. Para peneliti yang menganalisis kasus dari perspektif pengaruh perilaku akan memperhatikan untuk menentukan jika tekanan kelompok atau sosial memiliki dorongan yang kuat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Orang pemasaran perlu memahami peran dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta aturan dan status sosial konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Yang keempat, faktor psikologi. Pilihan-pilihan seseorang dalam pembelian dipengaruhi lagi oleh 4 faktor psikologi, yaitu motivasi, perspektif, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Berikutnya kita akan membahas tentang kepuasan konsumen. Menurut Klotter, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.
Menurut Oliver, kepuasan adalah tanggapan konsumen atas terpenuhinya kebutuhan. Ketika konsumen sudah merasa puas akan suatu produk, ia akan selalu membeli produk itu lagi. Terus ketika konsumen sudah berulang kali membeli produk itu, maka ia tidak akan ragu merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Setelah itu ada beberapa faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, service quality. Yang keempat, emosional faktor. Yang kelima, biaya dan kemudahan. Berikutnya kita akan membahas tentang kualitas produk. Menurut Klotter dan Armstrong, arti dari kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk untuk menampilkan fungsinya, yaitu yang pertama, performance, yang kedua, reliability, yang ketiga, features, yang keempat, conformance, yang kelima, durability, yang keenam, service stability, yang ketujuh, estetik, yang kedelapan, customer preferred quality. Tujuan penetapan harga produk: yang pertama, mendapatkan laba maksimum, yang kedua, pangsa pasar yang lebih luas, yang ketiga, kepemimpinan perusahaan terhadap mutu produk, yang keempat, menentukan permintaan dan konsumennya, yang kelima, perkiraan biaya, yang keenam, kondisi harga pesaing. Terus ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, tahap masukan atau input. Tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk. Yang kedua, tahap proses. Tahap proses berhubungan dengan cara konsumen mengambil keputusan. Yang ketiga, tahap keluaran atau output, yaitu tahap keluaran menyangkut dua kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Terus ada tahap-tahap keputusan pembelian konsumen, yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi beberapa alternatif, yang keempat, keputusan untuk membeli, yang kelima, pembelian, yang keenam, evaluasi pasca pembelian. Berikut adalah hubungan antara produk dan kepuasan pembeli. Produk merupakan unsur yang penting dalam proses pengambilan keputusan karena produk mencakup seluruh perencanaan yang mendahului produksi aktual, riset dan pengembangan, dan semua layanan yang menyertai produk seperti instalasi dan pemeliharaan. Terus yang kedua, ada hubungan antara harga dan keputusan pembeli. Dalam memandang suatu harga, konsumen mempunyai beberapa pandangan yang berbeda halnya. Yang penting perlu diingat bahwa nilai yang baik tidak sama dengan harga yang murah. Terus yang ketiga, ada hubungan antara promosi dengan keputusan pembeli. Promosi adalah suatu strategi yang dilakukan suatu perusahaan. Promosi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Berikutnya kita akan membahas produk. Produk dalam pemasaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tingkatan-tingkatan produk atau konsep dasar produk: yang pertama, produk inti, yang kedua, produk aktual atau produk formal, yang ketiga, produk tambahan. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Yang pertama, tingkat stabilitasnya proses persaingan. Yang kedua, makin banyaknya variasi pengguna suatu produk. Yang ketiga, pemanfaatan kapasitas produk. Sekarang kita akan membahas tentang kualitas produk. Terdapat tingkatan-tingkatan produk atau konsep dasar produk. Yang pertama, produk inti atau core produk. Yang kedua, produk generik atau basic produk. Yang ketiga, produk yang diharapkan. Yang keempat, produk pelengkap atau augment produk. Yang kelima, produk potensial atau potensial produk. Yang kelima, estetika. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Klotter dan Kahler menjelaskan harga adalah suatu elemen buruan pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang promosi. Terus ada fungsi adanya promosi, yaitu yang pertama,
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, mencapai laba maksimum. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan. Yang keempat, mencapai target pengambilan investasi. Yang kelima, mencegah atau mengurangi persaingan. Yang keenam, skimming pasar maksimum. Terus strategi promosi. Yang pertama, strategi menarik atau pull strategi. Yang kedua, strategi mendorong atau push strategi. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan promosi atau bauran promosi. Yang pertama ada periklanan. Periklanan yaitu setiap bentuk presentasi atau promosi yang bukan dilakukan oleh orang, bersifat non-personal, dari idea, barang atau produk fisik atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang telah ditentukan. Iklan dapat dikemukakan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Yang kedua, ada penjualan personal. Sifat penjualan perseorangan dapat dikatakan lebih luas karena tenaga penjualan dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi saya. Terima kasih.